Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya Cornelius Novaldo dalam channel PKS dan Biogas. Oke, untuk teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk review limbah sawit yang akan kita olah untuk menjadi biogas, teman-teman. Ini tepat di belakang saya adalah kolam limbah acid kita yang akan kita olah secara anaerobik atau pengolahan fermentasi dengan bakteri tanpa oksigen, teman-teman. Oke. Nah, ini contoh kolam limbahnya ya, teman-teman. Jadi limbah yang ada di kolam penampungan ini berasal dari PKS kita atau pabrik kelapa sawit kita. Kemudian limbahnya akan disuplai dengan water pump, kemudian akan disaring oleh rotari, teman-teman. Setelah melalui proses penyaringan rotari, setelah bersih dari serabut-serabut kelapa sawitnya, kemudian akan ditampung ke kolam acid kita, teman-teman. Ini namanya kolam acid, teman-teman. Oke, untuk sementara kolam acid ini menampung biogas hingga suhu di bawah 40 derajat, teman-teman, atau maksimal 40 derajat. Kemudian setelah ditampung di sini, teman-teman, limbah ini akan disuplai dengan water pump menuju kolam CSTR kita untuk menjadi gas, teman-teman. Proses pengolahannya pun sangat sederhana karena menggunakan proses anaerobik atau proses tanpa oksigen ya, teman-teman. Jadi pure, benar-benar pengolahan melalui menggunakan bakteri, teman-teman. Jadi di dalam kolam limbah ini hanya ada beberapa alat, teman-teman, yaitu mixer. Mixer ini adalah kipas baling-baling yang bertujuan untuk melakukan pengadukan, teman-teman, dan proses pendinginan, sehingga antara cairan limbah yang sebelumnya itu akan tercampur rata dengan limbah yang baru masuk dari kolam supply kita, teman-teman, supaya suhunya juga standar dan agar bakteri yang ada di dalam, bakteri pengurai yang ada di dalam kolam ini tidak stres, teman-teman, kalau dia menggunakan sistem pengadukan atau menggunakan sistem mixer, teman-teman ya. Nah, untuk ciri-ciri limbah cair yang biasa digunakan untuk pengolahan sistem biogas, biasanya pada umumnya dalam setiap PKS itu mengandung tinggi metan ya, teman-teman. Ada 3 kandungan umum dari limbah cair kelapa sawit ini, teman-teman, yaitu metan. Metan ini pada umumnya kandungannya berada di antara 60 sampai 70%, teman-teman. Kemudian COD dan BOD-nya, teman-teman. Untuk kadar COD-nya biasanya berada di antara 28.000 sampai 68.000, teman-teman. Sedangkan untuk kadar BOD-nya di antara 20.000 sampai 30.000, teman-teman. Intinya, semakin tinggi kandungan COD yang terkandung di dalam limbah cair ini, maka untuk proses pembuatan gas akan semakin cepat dan semakin maksimal, teman-teman, sehingga gasnya akan bagus, teman-teman, untuk disuplai ke engine, teman-teman. Oke, ini contoh simpelnya kolam limbah kita, teman-teman. Itu busa-busa gelembung-gelembung yang di atas permukaan air kolam. Ini menandakan bahwa kadar metan kita, teman-teman, kadar metan yang berada di dalam kolam limbah ini benar-benar bagus, teman-teman, benar-benar tinggi. Dan kandungan COD-nya itu dapat kita lihat dari warna kecoklatan di dalam kolam limbah sawit dan gelembung-gelembung putih yang ada di permukaan cairan limbah sawit ini, teman-teman. Nah, apabila cairan limbah sawit ini kental kecoklatan, ini biasanya di titik terendahnya COD kita berada di antara 30.000 sampai 40.000, teman-teman. Ini dalam kondisi yang seperti ini sebenarnya kondisi untuk COD kita standar, teman-teman.
nggak terlalu rendah dan nggak terlalu tinggi. Tapi pada intinya sebenarnya untuk kandungan COD kita lebih tinggi lebih bagus teman-teman, karena itu akan lebih mudah untuk dalam proses pembuatan gas secara anaerobik teman-teman. Oke teman-teman, sekian review dari saya tentang kolam limbah acid yang akan digunakan sebagai proses pembuatan biogas. Semoga apa yang saya bagikan informasi ini menjadi manfaat untuk teman-teman, khususnya di dunia pabrik kelapa sawit dan PKS. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.